Nah, di video kali ini akan aku jelaskan tentang gaji TKI di Jepang dari peserta magang maupun pekerja Tokutei Gino. Jadi, akan aku jelasin secara rinci, jadi teman-teman bisa paham tentang gaji sebenarnya TKI di Jepang. Jadi, teman-teman jangan mudah percaya dengan konten-konten YouTube ataupun konten sosial media kayak di TikTok yang mereview gaji itu di kisaran 40 juta sampai 50 juta. Itu semua hoax ya. Nah, jadi di sini juga aku ngingetin buat senpai-senpai yang dari Jepang, kalau mau mereview gaji ya jangan gaji yang besarnya aja, juga review gaji kalian yang paling minim, jujur aja ya. Jangan berkedok kalian itu memotivasi kohei kalian, memotivasi katanya aku mau mereview gaji ini bukan mau pamer tapi Konnichiwa minasan, selamat datang lagi di channel EDP ini, channelnya Kensuse dan X Magang. Oke, seperti yang di judul, di video kali ini sedikit spesial karena aku akan mereview tentang gaji TKI di Jepang. Nah, jadi di sini aku akan meluruskan tentang soal gaji TKI di Jepang yang katanya 40 juta, 50 jutaan. Ngeri. Itu semua ya bisa dibilang tidak semua, tapi ada, tapi ya tidak semua, hanya mereka yang beruntung bisa dapat gaji segitu ya. Bisa dibandingkan kerjanya seperti apa kalau mau dapat gaji seperti itu. Ngeri pokoknya. Oke, di sini akan aku sedikit jelaskan, enggak sedikit ya, lumayan banyak jelaskan tentang gajinya secara rinci. Akan aku tulis secara rinci. Jadi saksikan baik-baik video ini, jangan di skip sedikit pun. Oke, di sini akan aku jelasin dengan tulisan aja biar makin jelas. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi, kita bisa tahu rinciannya dengan detail. Oke, pertama-tama kita akan membahas tentang gaji magang dasar minimal, yaitu 90.000 yen. 90.000 yen. Itu adalah gaji dasar. Ya. Ini kira-kira dari mana diperoleh? Itu diperoleh dari gaji per jam. Per jam ya. Itu diperoleh dari gaji per jam. Kalau di Jepang itu penggajiannya itu per jam. Jadi biasanya memang kalau standar untuk gaji peserta magang itu di kisaran antara 700 yen sampai 900-an yen per jam. Nah, itu ya. Terus di sini gaji minimal ya 90.000 yen. Nah, 90.000 yen ini kalau dihitung kursian saat ini yaitu 103 rupiah per 1 yen. Kaliin aja. Jadi gaji peserta magang yang sebenarnya itu adalah 9.270.000 rupiah. Itu aja ya. Nah, itu maksudnya itu gaji setengah bersih. Nah, bersih ya. Jadi ini belum buat makan, belum buat main, dan lain-lain. Ya paling enggak ya bisa dibilang buat makin dan lain-lain ini adalah 20.000 yen. Jadi 90.000 yen dikurangi 20.000 yen
tinggal 70, maaf ribu yen. Ini sini ya. Kalau dikali 103 jadi nyisa 7.210.000 yen. Itu gaji peserta magang minimal ya. Nah, teman-teman paham kan sekarang gaji peserta magang yang sebenarnya ya segitu. Jadi buat teman-teman kalau ada yang mereview gaji peserta magang 30 juta atau 40 juta itu hoax. Itu mungkin gaji lembur plus lembur maksudnya. Itu lemburnya mati-matian. Pasti capek itu kalau mau dapat gaji segitu. Nah, itu penjelasanku untuk gaji peserta magang ya, secara perincian ya kurang lebih seperti itu. Itu gaji minimal. Di sini aku nggak sebutin tentang gajinya per orang berapa, ini aku sebutin tentang gaji minimal ya. Bisa aja dapat lebih atau bahkan bisa dapat di bawahnya lagi ya, tergantung rezeki masing-masing. Nah, di sini selanjutnya akan aku jelasin secara rinci tentang gaji untuk pekerja Tokute Gino. Nah, untuk pekerja Tokute Gino itu gajinya minimal kurang lebih lah di kisaran antara 1.000 yen per jam. Ini per jam ya. Nah, jadi semisal kalau kerjanya kerja sehari itu 8 jam. Ya tinggal kaliin 1.000 kali 8 jam sama dengan 8.000 yen per hari. Nah, di sini akan aku sedikit jelasin secara rinci untuk program Tokute Gino ya. Jadi untuk peserta magang ya emang segitu. Kalau dari PAM Japan itu diberi kebijakan segitu ya segitu. Untuk perinciannya ya hampir sama kayak seperti ini. Tapi di sini yang program TG, yang Tokute Gino, di sini akan aku jelasin secara rinci. Nah, itu tadi. Nah, semisal ini kan per hari, jadi sehari. Jadi kalau per bulan ya tinggal ngaliin. Misal sebulan 24 hari kerja. Ya tinggal ngaliin 24 kali 8.000 yen sama dengan 192.000 yen. Nah, ini gaji kotor. Ingat, ini masih kotor ya. Kalau tadi peserta magang ini setengah bersih, ini sudah dipotong lain-lain karena tergantung kebijakan perusahaan. Pokoknya intinya pihak IM Japan atau peserta magang yang lain itu minimal gajinya harus segini, entah dipotong untuk apa itu namanya asuransi dan sebagainya, itu pokoknya seperti itu. Tinggal makan aja dan main. Nah, kalau untuk Tokute Gino ini karena dibilang pekerja mandiri ya digaji seperti ini. Untuk potongan yang lain-lain ya bayar sendiri. Nah, untuk potongannya itu ada banyak sekali. Ada untuk pato, terus listrik, wifi, gas, dan lain-lain. Pokoknya air, makan, minum, dan lain-lain. Nah, kita ambil contoh aja untuk totalnya buat asuransi apa lain itu sekitar untuk biayanya 50
yen. Jadi gaji kotor tadi 192.000 yen dikurangi 50.000 yen, nyisanya tinggal sama dengan nyisanya 142.000 yen. Ini kalau dikali kurs saat ini 103 sama dengan gaji bersih lah bisa dibilang ya. Itu paling ngirit loh, ini 50.000 ini udah paling ngirit loh ya. Itu sekitar 100 nyisa 42.000 yen. Terus kalau dikalikan kurs rupiah 103 sisa 14.626.000 yen. Ini yang dimaksud ini adalah setengah bersih, belum untuk makan dan lain-lain. Karena ini 50.000 yen ini kemungkinan habis buat bayar asuransi, bayar apa tuh, bayar listrik dan lain-lain. Kalau ini belum bersih, ini tinggal ya mungkin sisa kalau buat makan jalan-jalan ya sekitar kalau mau ngirit 12 juta. Ini untuk gaji pekerja Tokute Kino. Ini gaji dasar ya. Ya, kurang lebih ya seginilah. Nah, jadi untuk penjelasanku soal gaji TKI di Jepang ya seperti ini kurang lebih. Nah, itu tadi adalah penjelasanku secara rinci tentang gaji TKI di Jepang. Nah, jadi apabila teman-teman ada pertanyaan atau penjelasanku tadi kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Nah, jadi di sini juga aku ngingetin buat senpai-senpai yang dari Jepang, kalau mau mereview gaji ya jangan gaji yang besarnya aja, juga review gaji kalian yang paling minim, jujur aja ya. Jangan berkedok kalian itu memotivasi kohe kalian, memotivasi katanya aku mau mereview gaji ini bukan mau pamer tapi mau apa ya, mau menyemangati kalian, kasih motivasi. Ya jangan seperti itu. Kalau kalian bilang gaji kerja di Jepang 40 juta lebih, itu nanti malah membodohi. Nanti apa itu kohe kalian yang mau ke Jepang itu ternyata faktanya tidak sesuai keinginan mereka, nanti malah mereka kecewa ya. Kita fair-fairan aja, kita jujur-jujuran aja. Gaji kita dapatnya segini ya, kalau mau update di sosmed ya gaji kita segini ya segini aja. Oke, itu aja mungkin aku sampaikan. Thank you teman-teman udah nonton sampai selesai. Mite korete arigatou gozaimashita. Jangan matane. See you in the next video.